Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore semua. Mana nih sore? Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Sore, Bu. Oke, mungkin nih udah akhir-akhir nih ya, kita udah pertemuan ke-12. Untuk mungkin kalau dicek kembali, nanti adik-adik cek kembali ya, yang tadi saya jelaskan untuk UTS, UAS, kuis, tugas, kehadiran. Nanti adik-adik bisa nilai-nilainya, nanti saya akan share semua. Saya terbuka orangnya. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti dapat ya segitu. Nah, remedial untuk kuis atau tugas itu tugas 1 kali, kuis bisa 2 kali, gitu ya. Untuk UTS juga bisa untuk dicek kembali. Nanti kalau misalkan ada kurang, biasanya share ke saya aja gitu. Kemudian nanti saya, oh nih masih ada yang kurang, kamu bagian ini. Kok nilai saya segini? Silakan. Tapi eh untuk yang SKM-nya itu saya anggap ya, yang remedial itu adalah nilainya dari di bawah 80 gitu. Kalau adik-adik cross check tadi ya, misalkan udah 80 aja, istilahnya adik-adik udah dapet amin kalau nggak salah. Kalau 85 ke bawah ya. Jadi kalau misalkan adik-adik udah dapat ada 100, terus kemudian ini tugasnya juga baik dan kuisnya juga baik. Nah, terus kemudian UTS-nya juga oke. Nah, nanti tinggal ke UAS-nya itu udah tinggal mengikuti nilai tambahan aja gitu ya. Kalau adik-adik semuanya secara total itu nilainya udah oke, bisa 80 gitu ya. Dari yang eh, kehadiran, tugas tugas kuis, terus kemudian juga UTS itu udah 80% adik-adik nilainya. Jadi adik-adik bisa eh, cross-check kembali untuk nilai-nilai tersebut. Saya nanti akan share sebar semua. Saya orangnya terbuka dengan nilai, jadi jangan takut. Nanti misalkan adik-adik misalkan kurang dari 80, baru bisa ikut remedial gitu. Kalau misalkan belum mengerjakan, silakan dimohon mengerjakan dari sekarang karena waktunya cuma 3 hari. Saya bukakan. Nah, kalau udah lewat dari itu, saya mohon maaf tidak dapat membantu karena saya dikejar target juga, nggak hanya satu kelas untuk koreksi, gitu ya. Oke, pertemuan 12 ini kita akan bahas tentang sama seperti kemarin. Kemarin kita udah bahas tentang marketing, gitu ya. Gimana sih dalam bisnis itu kita bisa untuk marketing? Kemarin kita belajar tentang posting. Gimana sih cara posting yang baik dan benar? Gitu ya. Yang membuat orang itu tertarik dengan postingan kita. Sebenarnya kalau adik-adik rajin dan punya waktu banyak, itu asal posting aja yang adik-adik buat gitu ya. Pakai AI atau apapun, itu subscriber atau apa ya kalau bisa bilang followersnya itu naik gitu ya. Coba aja, saya udah nyoba ya, tiap hari konstan konstan naik naik terus gitu ya. Nah itu di situ dengan kondisi misalkan adik-adik cari yang memang ada pasarnya di situ gitu. Atau adik-adik mau jadi affiliate atau memang mau difokus bisnisnya adik-adik. Posting aja terus bisnis setiap hari lagi ngapain gitu ya. Saya lihat seperti itu. Nah, untuk injajing sendiri gitu ya, kita bisa lihat. Nah, sebenarnya adik-adik tuh udah apa ya, menjalankan semua yang ada di dalam komunikasi interaksi antara kita sendiri gitu ya. Contohnya, misalkan adik-adik di WA, kita udah share WhatsApp gitu ya. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengerjakan tugas bla 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 gitu ya. Conversation, oke baik Bu gitu ya. Atau saya udah menjelaskan, oke nih caranya kayak gini gini gini. Itu masuknya di conversation gitu ya. Nah, di sosial media sendiri gitu ya, kita tuh kalau conversation nggak ada yang komen, nggak ada yang reply, ini mungkin sekarang masuknya bukan Twitter lagi, tapi X atau Threads ya. Sekarang ada Threads. Nah, di sini kita ada reply. Kalau misalkan kita nggak ada yang reply, berarti nggak ada conversation di situ. Nggak ada yang komen, gitu ya. Berarti no conversation. Anggapnya juga kayak kita WA yang ngechat pacar, tapi pacarnya lagi ngambek, terus cuman di-read aja. Itu juga nggak ada conversationnya di situ. Nah, conversation itu yang berarti aktivitas percakapan di antara pengguna. Jadi kalau nggak ada percakapan, gimana kita mau tahu apakah yang nggak di-read ini pacar lagi ngapain ya? Gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Nah, kemudian untuk amplification gitu ya, kita lihat adalah yang tadi conversation ada percakapan. Kita butuh
tiga ini kategori ini adik-adik. Conversation kita butuh percakapan. Kalau nggak ada percakapan buat apa dijalani? Ya celah. Nah, untuk amplification, nah kita bisa lihat adalah dia menyebarluaskan pesan. Misalkan contoh, saya em, saya share WhatsApp. Istilahnya di WhatsApp saya share em, YouTube gitu ya, YouTube link linknya. Nah, adik-adik mungkin share kembali ke temannya yang lupa, eh linknya yang mana ya? YouTube-nya yang Bu Tata kasih. Nah, itu berarti bisa di-share. Ada penyebar luasan antara pesan ke pesan. Gitu ya adik-adik. Atau misalkan, linknya mana? Di-capture terus kirim. Itu ada penyebar luasan pesan. Gitu. Nah, kemudian untuk Facebook sendiri share, Instagram share, TikTok juga share. Nah, itu sama juga ya, TikTok. Ini sebenarnya untuk semua sosial media. Cuman bedanya kalau di Threads masuknya retweet atau X juga retweet gitu ya. Karena dia berbasis untuk apa ya istilahnya percakapan. Kalau misalkan Instagram, Facebook, TikTok kan biasanya video ataupun gambar gitu ya. Applause itu aktivitas untuk merespon singkat fitur, misalkan like, love, dan emoji. Contoh nih ya, saya komen sesuatu gitu ya. Ya ternyata ada yang like, ada juga banyak yang dislike lebih banyak. Tuh ya. Walaupun seperti ini, misalkan dislike gitu ya. Duh, kita harus bertanya, kenapa di YouTube banyak dislike ya dibanding like-nya? Apa alasannya? Gitu ya. Nah, mereka juga nggak ada yang komen, tapi banyakkan dislike-nya. Mungkin responnya itu tidak pada applause, tapi mereka tidak menyukainya, gitu ya. Yaitu adanya inkonsistensi dalam fitur. Misalkan mereka, oh nggak ini nggak cocok nih ngapain ngomongin kayak gini. Ya, misalkan ada like atau dislike. Nah, di sini juga like semua ya. Di sosial media adanya love itu like-like semua untuk applause untuk respon singkat dari fitur yang ada. Jadi sebenarnya sederhana interaksi antara beberapa arah, bukan hanya dua arah mungkin ya. Kita sebagai pengguna dan kita ada percakapannya, kita juga ada perluasannya, itu mungkin sangat berdampak pada bisnis adik-adik nanti. Ketika kita share, ada banyak yang like, itu bisa aja jadi FYP. Itu FYP mungkin baru awal-awal ini ya. Kalau di FYP itu biasanya kita masuknya di Instagram gitu ya. Kalau nggak salah apa ya namanya? Sebentar, kita coba cek FYP. FYP itu adalah for your page. Jadi di mana nanti eh, biasanya masuknya di TikTok atau di Instagram. Tapi kalau di YouTube setahu saya trending. Nah, di sini. Jadi nanti ketika one day adik-adik udah mengengage atau mengkomunikasikan kategori ini kepada semuanya dan banyak, gitu ya, itu bisa dampaknya baik untuk misalkan adik-adik lagi pasari bisnisnya adik-adik, itu dampak baik untuk em, bisnisnya adik-adik, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nih kalau ada yang mau jadi selebgram. Nah, pertama, ada bagian untuk tips pemasaran media sosial terbaik untuk peningkatan eksponensial atau yang tadi bisa dikatakan untuk algoritmanya mereka terbaca dan kita bisa untuk menjadi FYP tadi atau juga untuk trending topik gitu ya. Gimana nih caranya? Biasanya kita buat em, video dari beberapa platform. Jadi, misalkan kita udah take satu video gitu ya. Satu video yang mau kita buat.
Kita cuman share di YouTube aja. Jangan adik-adik. Cuman satu tempat. Nah, untuk membuat video aja, kita bisa untuk koordinasi dengan beberapa platform yang kita harus posting di beberapa. Tapi karena memang di TikTok, YouTube gitu ya. Ini Vimeo tuh dari eh, kalau nggak salah dari ini di Indonesia nggak terlalu ada ya. Biasanya dari Cina atau di beberapa biasanya pakai apa ya kalau di Cina itu dongnya atau apa gitu saya lupa namanya. Terus di Twitter ada di Threads gitu ya, ada di Instagram. Nah, itu biasanya kita posting langsung ke seluruhnya adik-adik gitu agar mendapatkan platform mana yang cocok dengan em, apa ya postingan kita itu ya. Jadi memang mana yang disesuaikan dengan masing-masing platform. Contoh, untuk YouTube aja dia ada misalkan 9 kali 16, misalkan seperti itu ya. Nah, tadi Instagram itu biasanya 1 kali 1, tapi sekarang berubah jadi kalau nggak salah 15 9 15 apa 16 gitu ya untuk ukurannya. Nah, itu berbeda-beda masing-masing ukurannya. TikTok pun juga seperti itu. Biasanya agak ke crop dikit lah kalau misalkan hampir mirip di situ. Jadi harus nyocokin lagi. Nah, gampangnya memang kita udah lebih jauhin story-nya, kita bisa kecilin dikit. Nah, nanti bisa untuk cocok ke semua platform. Tips saya seperti itu. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk ngedit seperti itu. Biasanya saya gini, saya bikin ada grid-nya di sini. Jadi misalkan di YouTube dia full gitu ya, dia semuanya seperti ini, agak kecilan ininya, tapi di sininya ada misalkan namanya apa, terus di sini subscribe and bla bla bla. Nah, kalau di TikTok biasanya lebih kecil. Nah, nanti bisa ngikutin ukuran dari si em, videonya itu gitu ya. Kemudian untuk Instagram itu juga bisa untuk cross check lagi untuk data yang kita ambil. Bisa kita zoom in gitu ya. Jadi nanti ada langkah-langkah cerdas untuk sebenarnya buat ngeditnya biar cepet gitu. Nah, biasanya sekarang pakai AI, tapi kemarin terakhir tuh pakai ada aplikasi saya lupa. Jadi aplikasinya tuh berbayar. Mereka itu memang yang buat ngeditin platform agar semuanya bisa keposting 1 kali seluruhnya. Jadi misalkan kita udah buat video, kita posting langsung ke seluruhnya gitu. Jadi audiens yang kita andalkan itu menyukai eh misalkan kan kemarin ada waktu tertentu ya untuk posting. Nah, itu di waktu tertentu itu langsung ke post semua. Jadi nggak nunggu-nunggu one. Kadang kalau saya lihat ya di beberapa platform itu dia nunggu-nungguan yang sini udah buka, yang sini belum gitu ya. Jadi audiensnya jadi oh ini udah saya mah udah di YouTube, saya udah di Instagram, saya udah di TikTok dan lain-lain. Nah, itu langsung secara langsung bisa juga mendapatkan yang memang platformnya berbeda-beda. Jadi kalau mau jualan, jangan lupa untuk itu. Nah, kemudian upload video under a proper schedule. Tadi ya, saya schedulein biasanya nih di jam-jam makan siang nih, ini penuh nih adik-adik. Orang lagi bosen gitu ya, istirahat, tiduran, entah di masjid, entah di tempat istirahat. Biasanya mereka main handphone di sini. Kemudian di jam-jam prime time, jam pulang kerja, gitu ya, jam lagi istirahat. Nah, biasanya di jam-jam segini. Ini biasanya kalau yang jam 4-an PNS gitu ya, pulang jam 4, itu jam 3, atau anak sekolahan, kayaknya mereka lagi main atau apapun, atau ibu-ibu rumah tangga, atau bapak-bapak kantoran, atau ibu-ibu kantoran, biasanya pulang istirahat di jam segini. Nah, itu target pasar kita. Nah, tapi saya udah pelajari, ketika adik-adik menjadi sesuatu mm, bisnis baru gitu ya. Adik-adik punya bisnis baru nih, baru kita coba untuk live gitu ya. Untuk live mau pasarin live-nya. Saran saya jangan di jam prime time. Karena semua yang usaha yang gede-gede mereka udah ada di jam segitu.
untuk ngambil pilihan, adik-adik ngambil dulu yang di jam segini, gitu ya. Jam malamnya inilah, ini jam malam ya. Kalau yang 11-12 ini jam malam, kalau ini yang siang tadi ya. Jadi nanti ambil ini siang. Nah, ambil yang di sini agar adik-adik mendapat istilahnya kalau kita mancing ikan semuanya pada mancing di jam segitu nggak ada yang mancing kita lebih banyak dapat lebih bisa dapat ikannya walaupun sedikit. Kalau misalkan di sini lagi banyak yang mancing, kalau kita pengusaha baru gitu ya, itu lebih susah untuk masuknya gitu. Jadi banyak yang nggak nonton, lebih nonton yang memang sudah terkenal gitu ya untuk tokonya. Jadi saran saya seperti itu. Nah, kemudian monitor the video insights. Jadi, ketika adik-adik udah posting, ketika adik-adik sudah live, adik-adik coba lihat algoritma dari si eh, siapa yang melihat, siapa yang like, siapa yang komen, gitu ya. Berapa persen? Tinggi tidak? Tuh. Targetnya adalah posting di jam berapa? Karena saya udah nyoba posting malam-malam buta, dikit ngeliat posting siang-siang yang lihat langsung ribuan gitu ya. Posting malam-malam nggak sebanyak yang posting siang-siang ternyata kalau di saya. Karena banyaknya orang kerja kali ya. Nah, itu bisa kita lihat lacak strategi untuk insights dari video produk brand kita gitu ya. Itu analisis untuk pemasaran tersendiri. Kemudian, incorporate trading hashtag and challenge. Jadi di mana manfaatin tradingnya saat ini. Misalkan lagu sekarang lagi hits apa ya? Lagu yang lagi hit saat ini. Banyak ya, setiap itu lagunya beda-beda. Eh, oh, sekarang lagi trennya yang si Bobby Bobby itu ya. Satu tambah satu, dua gitu ya. 11 kali 11. Nah, itu bisa dari tren itu dibuat untuk jualan. Satu tambah satu, dua gitu ya. 11 kali 11 nih bisa dapat banyak gitu ya. Ini lebih murah harganya gitu. Nah, itu bisa ngikutin tren yang lagu atau cuplikan yang lagi terkenal. Nah, sejalan dengan merek yang kita pasarkan gitu ya. Jadi caranya seperti itu, bisa lagu, bisa juga hashtag yang lagi trending. Kita bisa ngecek tuh hashtag trendingnya yang mana, gitu, yang saat itu. Yang saat mau posting itu ada hashtag trendingnya. Di kalau di em, Twitter kan langsung kelihatan. Tapi kalau misalkan di sosial media yang lain, kita bisa itu hashtag yang memang banyak yang nge-hashtag. Nah, kemudian collaborate with influencer. Ini kalau misalkan adik-adik sudah punya modalnya gitu. Atau adik-adik punya saudara yang influencer, minta tolong deh untuk bermitra dengan influencer tersebut gitu. Misalkan contoh, ada story di mana yang tadinya saudara bukan apa-apa, terus kemudian dia tiba-tiba jadi influencer. Kita minta tolong dong jualin es buah saya gitu. Misalnya jatuh seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya dia tahu tahu juga untuk bermitra dengan influencer yang masih murah istilahnya. Atau ada yang influencer yang memang udah terkenal membantu UMKM dengan em, apa ya? Dibayarnya dengan murah. Nah, itu kalau adik-adik sudah jalan, sudah bikin konten, rajin, tapi udah punya modal lumayan. Nah, itu kalau adik-adik itu bisa dengan influencer. Tapi kalau influencer yang mahal sekali gitu ya, adik-adik bisa pikirkan lagi pakai influencer yang kecil-kecil dulu. Nah, kemudian use interactive features to boost engagement. Jadi di mana kita uh, live gitu ya, melibatkan audiens. Ya kakak-kakak mau yang mana? Nah, itu uh, jaraknya dari sesi tanya jawab langsung. Jadi gimana caranya kalau misalkan jualan tapi nggak pernah live gitu ya. Jadi kadang ini bener nggak sih? Ini ada nggak sih orangnya? Biasanya memang ada live-nya tapi kita awal-awalnya biasanya sih lebih ke posting-posting videonya dulu untuk produk. Nah, ketika udah naik dikit baru kita udah lumayan followersnya kita baru ke live. Karena live itu lumayan ngambil waktu ya. Tapi kalau misalnya full time di bisnis ya bisa-bisa aja gitu ya. Kemudian untuk
repurpose content for maximum reach. Jadi di mana menggunakan kembali format yang sebelumnya untuk platform yang berbeda. Contoh, misalkan sebelumnya kita udah terkenal tentang apa ya? Misalkan tadi jualan es buah, terus tiba-tiba kita ada jualan mie ayam. Bisa nih, di sini tidak hanya jualan es buah yang ramai ini loh. Ternyata di sini juga kita membuka ada mie ayam. Jadi bisa makan mie ayam atau somai yang memang dibarengi dengan es buah. Misalnya contoh seperti itu. Jadi yang ininya udah terkenal, kita bisa ngajak ketika kita punya produk baru. Atau misalkan kita udah ada produk, kemudian kita ngeluarin produk baru, nah itu bisa diajak untuk produknya. Nah, kemudian engage with your audience regularly. Jadi nanggapi komentar untuk membangun hubungan baik. Jadi kalau ada nanya berapa nih Kak, nih kita jawab aja nih Kak, harga segini murah gitu. Kalau misalkan ada yang buruk, Kak jangan gitu kan, ya kan kita jualan. Semoga Kakak dilimpahin baik ya. Nah, kita kasih kayak gitu aja untuk nanggapin komentar yang baik-baik. Jadi jangan sampai, walaupun pasti ada haters adik-adik, tapi kita membangun loyalitas customer yang memang nanya ya kita emang mereka memang berminat untuk produk kita sendiri gitu. Oke, mungkin nanti join lagi ya. Ya, Ibu. Ini tinggal less than a minute, mungkin akan mati. Oke, join lagi ya.